Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunida Munawaroh dengan nomor pokok mahasiswa 242151111139 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di sini, saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1-10 beserta Asbabul Kahfi, Asbabun Nuzul, dan keutamaan baca surah Al-Kahfi. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Dilansir dari beberapa riwayat, disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, yakni Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu, dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insyaallah. Kemudian, mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy.
Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Seorang pengembara Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan tentang ruh Quran surah Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Keutamaan surah Al-Kahfi yang pertama yaitu diberikan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, diampuni dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang keempat, terhindar dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan sepanjang malam. Kelima, pengingat hari kiamat. Surah Al-Kahfi mengingatkan kita akan hari kiamat, serta seperti apa yang dijelaskan dalam ayat ke-47 surah Al-Kahfi ini. Yang keenam, memberi rasa tenang dan tentram. Surah Al-Kahfi dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Dan yang terakhir, yaitu mengajarkan pelajaran penting. Surah Al-Kahfi mengajarkan tentang kekuatan iman, perlindungan Tuhan, dan kehidupan setelah mati.